Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk dua pertandingan. Ada Barito Putra dengan Bali United, lalu ada Persis Solo dengan PSM Makassar. Kita mulai dulu dari Barito Putra dengan Bali United. Ini juga ada kaitannya ya dengan Persis Solo dan PSM. Kebetulan setelah ini Persis Solo nih akan bertemu dengan Barito. Ya, jadi bisa sekalian untuk review nanti pertandingan berikutnya. Untuk Barito Putra, di pertandingan kali ini bisa menciptakan 4 gol dan kemasukan 3, sedangkan untuk Bali United harus kemasukan 4 gol dan ya menciptakan 3 gol. Jadi overall di pertandingan kali ini memang terlihat kalau sektor belakang kedua tim ya ini masih membuktikan kekurangan yang masih belum ada evaluasi dari kedua pelatih. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir untuk Barito Putra ini selalu kemasukan ya dalam 4 pertandingan. Sedangkan untuk Bali United ini dalam 5 pertandingan ini hanya sekali clean sheet. Jadi memang boleh dibilang kedua tim sama-sama di sektor belakangnya masih kurang baik. Nah, lalu apakah dari pertandingan ini saya puas dengan cara permainan Barito walaupun menang? Sebetulnya dalam hati saya masih belum puas. Kenapa saya masih belum puas dengan permainan Barito Putra? Karena level permainan Barito Putra harus bisa konsisten. Ya, target saya untuk Barito Putra itu bukan sebagai tim papan tengah ya. Kalau melihat dari komposisi pemain, Barito Putra harusnya bisa masuk di 4 besar secara cepat. Kenapa saya begitu yakin dengan Barito Putra harusnya bisa masuk di 4 besar? Karena dari komposisi pemain ini lengkap semua Barito. Tapi ya itu ya, yang berapa kali saya kritik ya kepada Coach RD. Ya, saya masih belum puas dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Coach RD. Memang di pertandingan ini tanpa ada Murilo Mendes, Barito bisa menciptakan kemenangan dengan menciptakan 4 gol. Axel menciptakan 2 gol. Ya, dan proses golnya sebetulnya bagus-bagus semua untuk Barito. Ya, semua melalui set play bola hidup. Ya, nah inilah yang harus dipertahankan untuk Barito Putra. Level permainan Barito Putra harusnya bisa lebih di atas dari pertandingan lawan Bali United. Makanya saya selalu memberikan kritik kepada Barito, kepada Coach RD, karena saya menaruh harapan yang tinggi kepada Barito. Ini sesuai dari komposisi pemain Barito. Sangat layak untuk Barito Putra bisa masuk di 4 besar. Atau minimal poin dari, ya mungkin dari Borneo FC lah sebagai panutan gitu ya. Karena kan di puncak klasemen cukup jauh poinnya. Ya minimal nggak terlalu jauh lah poin dengan selisih Borneo FC. Tapi kenyataannya kan cukup jauh sekali. Bahkan Barito Putra masih tertahan di segmen papan tengah. Artinya masih di luar dari target yang saya inginkan untuk Barito. Ya, ini juga dari skema permainan saya belum puas dengan evaluasinya Coach RD. Jadi walaupun Barito Putra menang, ini hal yang cukup bagus. Pastinya cukup membanggakan lah kepada supporter ya. Karena menghadapi Bali United yang berada di 4 besar. Jadi harapan Barito untuk masuk ke 4 besar semakin terbuka. Itu memang saya harus apresiasi. Tapi yang perlu kalian ketahui, kenapa saya selalu mengkritik Coach RD, saya selalu mengkritik Barito Putra, karena saya menaruh harapan yang besar kepada Barito. Ya, jadi walaupun kemasukan 3 gol, tapi Barito bisa menciptakan 4 gol ya cukup bagus ya. Selamat untuk Barito Putra yang meraih 3 poin. Yang penting level permainan Barito bisa lebih baik lagi dan konsisten. Jangan menang lawan Bali United, setelah itu ya ada imbang, ada kalah lagi. Ya, harus bisa stay untuk mencari 3 poin terus. Karena modal Barito Putra ini sangat luar biasa dari komposisi pemain. Ini terbukti nggak ada Murilo Mendes, Axel bisa sebagai solusi ya untuk lini depan Barito lebih tajam. Jadi ini ya alasan saya kenapa saya selalu mengkritik Barito Putra, saya selalu mengkritik Coach RD, karena saya menaruh harapan yang besar kepada Barito. Ya, begitupun juga sama seperti Bali United. Saya menaruh harapan yang tinggi juga kepada Bali United. Tapi saya menaruh harapannya bukan masalah hasil kemenangan atau Bali United bisa masuk di 4 besar. Yang saya harapkan Bali United bisa konsisten bermain dengan skema permainan yang bagus. Ya, Bali United dalam beberapa pertandingan terakhir, ya memang dalam 5 pertandingan menciptakan 3 kekalahan, lalu hanya 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ini membuktikan kalau skema permainan Bali United ini belum konsisten di bawah dari Teko. Walaupun kemarin menang lawan Persis Solo 3-2, saya sudah memberikan review. Kalau di pertandingan ini ya nggak ada yang perlu saya kritik banyak kecuali di skema permainan Bali United. Nah kebetulan lawan Barito Putra juga belum terlihat lah, maksudnya skemanya ini konsisten.
Karena syarat ya, kalau menurut saya bisa masuk di 4 besar, harus bisa konsisten dulu dari skema permainan. Barulah nanti hasil-hasil positif pasti mengikuti. Nah, ini yang saya bilang Teko belum bisa membawa Bali United ke skema permainan yang konsisten. Masalahnya di situ dulu. Kalau berbicara dari komposisi pemain, sama seperti Barito Putra, sama-sama kuat, sama-sama bagus. Tapi tinggal kembali lagi ke pelatih. Ya, jadi kenapa saya selalu mengkritik Bali United kepada Teko, lalu Barito Putra kepada Coach RD, ya sama-sama saya menaruh targetnya skema permainan harusnya bisa lebih bagus. Ya, karena ini juga bisa menjunjung nilai Liga Indonesia gitu, BRI Liga kita gitu, itu bisa naik dengan permainan yang bagus. Jadi semakin banyak orang yang minat untuk menonton permainan-permainan tim kita di Liga 1 yang ya memang menunjukkan skema permainan yang bagus. Inilah ya menurut saya modal yang dimiliki oleh Bali United dan juga Barito Putra. Tapi ini kembali lagi kalau menurut saya ke pelatih, kedua pelatih. Ya, jadi untuk Bali United walaupun memperoleh kekalahan, ya semoga di pertandingan berikutnya lawan PSIS Semarang bisa dimanfaatkan untuk mencuri 3 poin. Ya, yang penting dari skema permainan, saya sangat berharap Teko bisa konsisten. Sama seperti Barito Putra juga sama. Ya, jadi untuk Barito Putra selamat memperoleh 3 poin. Semoga lawan Persis Solo ya besok kita akan lihat evaluasinya Coach RD akan seperti apa. Karena ini sudah menang, kepercayaan diri pemain Barito mulai naik. Ya, semoga menghadapi Persis Solo bisa konsisten. Lalu untuk Bali United tetap semangat. Dari kekalahan ini kita akan lihat lawan PSIS Semarang apakah sudah ada evaluasi dari Coach Teko, karena menghadapi PSIS Semarang ini harusnya momentum ya untuk Bali United bisa ya mungkin ya tetap stay di 4 besar ya. Yang penting skemanya yang saya akan lihat. Ya, jadi tetap semangat untuk Bali United. Lalu setelah itu ada Persis Solo ya dengan PSM Makassar. Di pertandingan ini Persis Solo menang 1-0 lewat gol tunggal CDB. Lalu Persis Solo juga harus kehilangan Riyandi ya di menit ke-23 karena melanggar Adilson, jadi langsung diberikan kartu merah oleh wasit. Di pertandingan ini sebetulnya saya nggak terlalu banyak membahas jalannya pertandingan. Karena di pertandingan ini ketika Persis Solo sudah bermain dengan 10 orang, memang PSM Makassar di babak pertama masih kesulitan ya ketika Persis Solo bermain dengan 10 orang atau sudah bisa menciptakan gol di menit ke 64 ya, 54 sorry di babak kedua. Itu memang PSM Makassar belum terlalu tampil maksimal. Tapi ketika di menit ke 60-an ketika Rizky Eka Pratama main, lalu Zaki Asaf main, Se Paulo di menit 71 dimainkan, Rizky Pratama juga main, itu baru terlihat lah PSM Makassar semakin dominan yang memaksa Persis Solo bermain sedikit bertahan. Yaitu memang wajar-wajar saja karena Persis Solo sudah unggul. Lalu ya memang PSM Makassar menambahkan lini serang gitu ya. Jadi masih wajar Persis Solo lebih sedikit bertahan dan mengandalkan serangan balik dari Roni yang masuk menggantikan Sananta. Tapi yang jauh lebih penting daripada hasil pertandingan ini, saya hanya ingin berbicara dari segi progres. Ya, Persis Solo dengan PSM Makassar sebetulnya hampir sama. Di saat PSM Makassar performnya lagi bagus, lalu Persis Solo lagi anjlok ketika dipegang oleh Medina. Nah, kenapa saya justru selalu mengkritik Medina untuk dievaluasi daripada Tavares? Karena sejujurnya saya sebagai ya mengamati lah ya untuk permainan Persis Solo dan PSM Makassar, saya sebetulnya lebih tenang ketika PSM Makassar ditangani Tavares. Tapi saya nggak tenang kalau Persis Solo ditangani Medina. Padahal kalau dari komposisi pemain, memang Persis Solo ini memiliki modal yang cukup bagus untuk bisa bersaing di 4 besar. Nah, karena skema permainan dari Persis Solo yang nggak pernah konsisten di bawah Medina, maka saya ya sering mengatakan evaluasi Medina. Dan akhirnya ya benar saja ya diganti oleh Coach Milo. Dan memang sampai saat ini Persis Solo progresnya langsung naik. Artinya saya cukup bangga lah apa yang saya kritik akhirnya terjawab oleh manajemen Persis Solo. Dan buktinya dipegang oleh pelatih baru, Persis Solo progresnya makin bagus. Begitupun juga dengan Tavares. Ya, kalau Tavares, saya nggak banyak untuk mengkritik Tavares atau mengevaluasi Tavares. Karena saya yakin Tavares ini masih menjadi pelatih terbaik di PSM Makassar. Ya mungkin ini masih ada pro kontra lah, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Ya, kalau untuk saya secara pribadi, saya masih mendukung Bernardo Tavares. Karena kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir ya, PSM Makassar tanpa menciptakan gol, tapi sebetulnya dari gameplay permainan PSM itu tetap konsisten. Yang membuat gak konsisten di skema permainan itu lebih ke perform pemainnya sendiri.
Di pertandingan kemarin sebetulnya ya PSM Makassar tampil gameplaynya bagus ketika di menit ke-70 ke atas. Tapi ya kembali lagi kan faktor dari pemain PSM finishingnya bagaimana, lalu kiper dari Persis Solo juga Gianluca sangat on fire. Jadi nggak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Tavares. Karena saya melihat tim ini bagus atau enggak pelatihnya, itu saya nggak menyimpulkan dari 1 atau 3 pertandingan. Ya, bahkan bisa 5-10 pertandingan saya baru berani menyimpulkan. Nah, inilah alasan kuat kenapa saya waktu itu bilang kalau Medina perlu dievaluasi karena nggak ada progres sama sekali, stuck. Ya, dan untuk PSM Makassar, progresnya ini tetap konsisten di bawah dari Tavares. Permasalahannya tinggal di perform pemainnya sendiri. Jadi dengan pertandingan ini yang mungkin PSM Makassar terlihat mulai monoton permainannya, lalu seperti passing-passingnya nggak berjalan maksimal, ini kembali lagi ke komposisi pemain. Ya, PSM Makassar memang nggak memiliki pemain tengah yang nalurinya sebagai seorang gelandang serang yang aktif. Ya, mungkin hanya ada Kenzo, tapi ketika Kenzo performnya lagi nggak terlalu on fire, lagi ngeflop gitu ya. Nah, disitulah sudah menjadi titik lemahnya PSM. Ini yang perlu diketahui dulu kalau PSM Makassar memang nggak memiliki pemain gelandang serang yang kreatif kecuali Kenzo atau mungkin Paulo. Tapi kalian tahu ya, Paulo kan masih minim jam bermain untuk PSM semenjak didatangkan. Ya, jadi ya menurut saya nggak masalah untuk Tavares, yang penting ya evaluasi ke pemain. Pemain juga harus ya bisa lebih lebih on fire lagi, bisa lebih memanfaatkan peluang-peluang emas menjadi gol. Dan di pertandingan kemarin juga sebetulnya semua pemain sudah menjalankan tugas, tapi kembali lagi ke masalah pertahanan Persis Solo ini cukup bagus, transisinya sangat cepat untuk bertahan dan menyerang. Ya, Eki Taufik ini menurut saya cukup bagus daripada Gavin Guan ya, karena kemarin ketika lawan Bali United saya lebih banyak mengkritik performnya Gavin ya. Ketika diganti Eki barulah terlihat lebih bagus lagi untuk penyerangannya Persis, karena sejauh ini Eki Taufik yang penampilannya cukup konsisten di back kanan ya untuk membantu penyerangan dan pertahanan. Ya, jadi inilah alasan saya kenapa saya lebih percaya kepada Tavares, karena gameplaynya tetap konsisten. Kalau masalah teknis di atas lapangan itu bisa faktor dari perform pemainnya sendiri. Berbicara dari skema dan gameplay, saya masih percaya kepada progresnya Tavares. Begitupun juga dengan Persis Solo. Semenjak kedatangan Coach Milo, ya, faktor utama Persis Solo bisa langsung progresnya bagus itu karena ada faktor spirit dulu. Lalu yang kedua, ya Coach Milo banyak sekali melakukan evaluasi dari formasi 3 back menjadi 4 back, bahkan Yamamoto pernah bermain sebagai sektor tengah. Jadi memang progresnya ini ya cukup bagus karena Coach Milo selalu melakukan evaluasi. Berbeda dengan Medina yang sama sekali nggak pernah melakukan evaluasi kalau saya bilang. Ya, jadi inilah faktor utama kenapa saya mendukung Coach Milo untuk melatih Persis Solo daripada Medina. Ya, ini alasannya. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar saya tetap mendukung Tavares karena gameplay dari PSM Makassar ini sebetulnya sudah bagus. Tinggal teknisnya inilah yang perlu dievaluasi oleh pelatih dan juga para pemainnya PSM Makassar sendiri. Ya, jadi tetap semangat untuk PSM Makassar dan selamat untuk Persis Solo yang meraih 3 poin. Setelah ini Persis Solo akan bertemu dengan Barito Putra, dan untuk PSM Makassar akan bertemu dengan PSS Sleman. Ya, jadi nanti kita akan ketemu di video preview saja. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.